Pada pekan keempat bulan Maret tahun 2023, KPK meraih penghargaan Digital Government Award Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE Summit 2023 untuk kategori penerapan layanan SPBE yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sekretaris Jenderal KPK Cahaya H. Hareva menerima langsung penghargaan tersebut di Grand Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta Pusat. Bagi KPK, penghargaan ini merupakan buah dari hasil kerja keras seluruh insan komisi dalam menjalankan SPBE sebagai bentuk pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel. Di saat yang sama, upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kolaborasi antar kementerian lembaga dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam upaya memberikan dukungan kegiatan penindakan tindak pidana korupsi, KPK telah menandatangani perjanjian kerjasama tentang penggunaan sementara rumah tahanan di Markas Komando Pusat Polisi Militer Angkatan Laut pada tanggal 28 Desember 2021 lalu. Objek dari kerjasama tersebut adalah luas tanah 605 meter persegi dan luas bangunan 204 meter persegi yang dapat dimanfaatkan sebagai rumah tahanan KPK. Rutan KPK di Mako Puspomal mempunyai kamar hunian tahanan untuk 15 orang, ruang isolasi, ruang petugas jaga, ruang porter atau penerimaan tamu, ruang kunjungan, ruang bersama, ruang musolah atau ibadah, serta dilengkapi dengan sarana penunjang lainnya seperti mesin X-ray dan CCTV yang terintegrasi. Dalam peresmiannya, Ketua KPK Firly Bahuri menyampaikan apresiasi atas dukungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau TNI AL. Ia menambahkan bahwa pada dasarnya KPK dan TNI memiliki kesamaan dalam mewujudkan tujuan nasional bangsa, utamanya dalam melindungi segenap bangsa. Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan, TNI AL sebagai alat negara senantiasa mendukung upaya penegakan hukum dari setiap lembaga hukum yang berwenang dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang efisien, efektif, dan optimal. KPK menetapkan LCSS selaku advokat sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi, menghalangi dan merintangi proses penyidikan disertai pemberian keterangan palsu di depan persidangan terkait penanganan perkara suap di Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku. Ini merupakan pengembangan perkara penerimaan suap terkait pembangunan proyek infrastruktur di lingkungan Pemkab Buru Selatan dengan pihak-pihak yang telah ditetapkan tersangka, yaitu TSS Bupati Buru Selatan periode 2011 sampai dengan 2016 dan 2016 sampai dengan 2021, JRK pihak swasta, serta IK pihak swasta atau Direktur PT VCK. Penahanan terhadap LCSS untuk 20 hari pertama dilakukan di rutan KPK pada Gedung Merah Putih. KPK menggelar rapat koordinasi pimpinan kementerian lembaga, program pemberantasan korupsi pemerintah daerah, dan peluncuran indikator Monitoring Center for Prevention atau MCP tahun 2023. Ketua KPK Firly Bahuri menjelaskan data penanganan korupsi hingga tahun 2022 menunjukkan pemerintah daerah atau Pemda merupakan instansi dengan risiko korupsi tertinggi. Melalui intervensi MCP, capaian total nilai capaian nasional MCP tahun 2022 berada di angka 76, sedangkan penyelamatan keuangan daerah mencapai 76 triliun rupiah. Meskipun sudah mendapatkan hasil baik, berdasarkan hasil evaluasi pada tahun 2023, KPK masih memandang adanya penajaman agar upaya pemberantasan korupsi di daerah kian masif dan efektif. Sehingga pada tahun ini, MCP ditetapkan sebanyak 30 indikator dan 62 subindikator yang lebih substantif. Pada kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS antara KPK, Kemendagri, dan BPKP terkait pelaksanaan program koordinasi pencegahan korupsi daerah tahun 2023. Demikian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi pada pekan keempat bulan Maret tahun 2023 yang terangkum dalam KPK 24 Jam.
Dapatkan informasi selengkapnya melalui website kpk.go.id. Salam anti korupsi. Ayo, segera lapor LHKPN sebelum tanggal 31 Maret 2023. Para wajib LHKPN wajib menyetorkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN setiap tahunnya ke KPK. Informasi lebih lanjut, kunjungi ilhkpn-app.kpk.go.id atau kontak center 198.